Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar anak-anakku semua kelas 3? Kita berjumpa kembali pada pertemuan ketiga, yaitu masih bersama materi IPS. Mudah-mudahan kabar kalian sehat selalu, tetap semangat di rumah untuk mengikuti materi-materi yang Ustadz dari Muallimin ini sampaikan. Baik, di pertemuan ketiga kita, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali atau merefresh pertemuan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, yang kedua, dan kedua, kita sudah mempelajari tentang benua Asia, benua Afrika, dan Australia, Oseania. Silakan dipelajari kembali tiga atau benua-benua yang sudah kami atau saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya di pertemuan ketiga ini. Sebelumnya Ustadz sampaikan lagi atau merefresh kembali tujuan pembelajaran kita materi IPS ini. Pembelajaran kita dengan materi interaksi antar negara Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajarannya menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. Menyebutkan letak astronomi benua Asia dan benua lainnya. Menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan atau menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya, menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya, menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan di benua Asia dan benua lainnya. Marilah anak-anakku, kita akan mempelajari selanjutnya yang kita bahas adalah benua Amerika. Tolong perhatikan dulu slide pertama. Ya, benua Amerika ini ada, kita bagi wilayahnya ada Amerika Selatan, Tengah dan Utara, ya. Luasnya sekitar 42,1 juta kilometer persegi. Letak astronomisnya 72 derajat lintang utara, 59 derajat lintang selatan, 36 derajat bujur barat, dan 163 derajat bujur barat. Batas-batas benua Amerika adalah yang pertama, batas timur. Batas timurnya adalah Samudra Atlantik. Untuk batas selatannya adalah Samudra Pasifik. Batas baratnya juga adalah Samudra Pasifik, sama. Untuk batas utaranya Laut Arktik. Ya, karena benua Amerika ini tidak berbatasan langsung atau menempel dengan benua lainnya kecuali yang bagian utara, ya. Seperti Eropa. Eropa itu sebetulnya merupakan masih semenanjung di wilayah Asia karena daratannya masih bisa sampai ke Eropa sana. Untuk penampakan alam benua Amerika antara lain, ini ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai. Iklimnya ada kontinental, darat kering, gurun, stepa, dingin dan tropis. Keadaan penduduk, ada penduduk aslinya ada dua, yaitu Indian dan Eskimo. Eskimo itu terutama di wilayah utara, ya, di atas Kanada sana. Selanjutnya kita lihat di slide selanjutnya ada pembagian wilayah benua Amerika. Yang pertama yaitu benua Amerika bagian selatan. Ini merupakan negara-negara yang cukup terkenal, yang mungkin anak-anakku sekalian sudah paham atau sangat familiar dengan negara-negara tersebut. Tinggal kita nanti mencari di mana letak
posisi negara tersebut ya. Karena seperti tadi juga negara-negara Amerika ini negara-negara yang selalu mengikuti atau selalu ada di Olimpiade sepak bola misalnya. Jadi kalian sudah sangat familiar dengan negara-negara tersebut. Wilayah Amerika Selatan terdiri dari Argentina ya dengan ibu kota Buenos Aires, Bolivia dengan ibu kota La Paz, Brasilia, Chili ibu kotanya Santiago, Kolombia ibu kotanya Bogota, Ekuador ada ibu kotanya Quito, Guyana, Georgetown, Guyana Prancis, Cayenne, Paraguay, Asunción, Uruguay, Peru, Venezuela dan Suriname. Nah, di sini ada Suriname. Mungkin kalau orang Jawa itu sangat kental dengan hubungannya dengan negara Suriname. Karena dulu banyak nenek-nenek moyang kita atau kakek-kakek kita yang semacam ditransmigrasikan atau dibawa keluar ya untuk menempati di sana ketika masa kolonial penjajahan Belanda ya, untuk ditempatkan sekarang dan sampai anak keturunannya masih di sana beberapa ya. Untuk wilayah Amerika Utara terdiri dari Amerika Serikat beribu kota di Washington DC, Kanada beribu kota di Ottawa, dan Meksiko beribu kota di Mexico City. Wilayah Amerika Tengah terdiri dari El Salvador, ya, ada Belize, ada Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan Panama. Kalau di Amerika Tengah ini kita sangat tahu atau sangat familiar dengan Panama ya, karena di situ ada terusan. Jadi sebelumnya ketika melakukan penjelajahan lewat laut, kalau mau melewati Amerika itu harus melewati daerah selatan ya, atau mengikuti wilayah atau samudera bagian selatan untuk keluar dari wilayah Amerika. Maka dibuatlah semacam terusan. Terusan itu adalah memotong, jadi wilayah daratannya dipotong untuk mempersingkat waktu. Jadi melewati terusan Panama untuk melanjutkan ke wilayah atau benua lainnya. Seperti di Asia juga ada terusan Suez ya, di antara Afrika dan Asia di Mesir sana. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Ini ada gambaran secara umum. Ini wajah-wajah dari orang-orang benua Amerika. Di sini bukan orang Amerika tapi benua Amerika ya. Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat dengan Amerika Latin beda. Karena wilayah Amerika Serikat juga banyak dari kalangan Eropa seperti Inggris, Prancis dan sebagainya. Kalau di Amerika Latin memang sudah bercampur dengan keturunan dari Spanyol, Portugis dan sebagainya. Di sini ada pegunungan Rocky, gambaran tentang New York City dengan patung Liberty-nya dan suku Indian. Nah, yang menarik dari suku Indian ini sama seperti suku-suku yang di luar Indonesia, ini dinamakan, yang menamakan bukan orang asli situnya, tapi menamakan oleh para petualang atau para penjelajah dari wilayah Eropa. Waktu itu mereka sedang mencari wilayah rempah-rempah, artinya mereka tahunya bahwa wilayah rempah-rempah itu berasal dari India. Ketika penjelajah Christopher Columbus itu sampai di wilayah Amerika Serikat, wilayah benua Amerika, mereka bertemu dengan penduduk asli setempat. Nah, dikiranya itu sudah masuk sudah sampai ke India. Makanya ketika menyebut bangsa atau suku tersebut, mereka namakan Indian, ya, dari nama itu. Jadi sebetulnya itu adalah awal dari kesalahan dari Christopher Columbus, menamakan suku aslinya bernama Indian, dan sampai sekarang pun bisa dinamakan sampai bangsa Indian. Oke, jadi seperti itu ya secara singkat gambaran tentang benua Amerika. Untuk lebih lengkapnya nanti saya sampaikan juga di portal yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya kita lanjut ke benua terakhir yang bahasan kita, yaitu benua
Eropa, ya, atau Eropa. Itu artinya dalam bahasa Eropa itu dinamakan dari Eropa itu dari kata surup atau negara terbenam, ya, kebalikan dengan Asia yang disebut negara terbit atau matahari terbit. Jadi untuk Eropa itu makanya kita sebut sebagai wilayah barat, ya. Luas Eropa sekitar 10,9 juta kilometer persegi. Astronomisnya 36 derajat lintang utara, 71 derajat lintang utara, dan 9 derajat bujur barat, 6 sampai 66 bujur timur. Untuk batas-batas benua Eropa, sebelah utara, Laut Es Utara, sebelah utara, ya. Untuk sebelah selatannya Laut Tengah. Laut Tengah ini berbatasan dengan Afrika. Untuk sebelah timurnya ada benua Asia yang berbatasan bisa di wilayah darat maupun ada di batasan pegunungan, ya, laut dan sebagainya. Untuk wilayah barat, Samudra Atlantik. Sini penampakannya ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai. Wilayah Eropa ini hampir sebagian besar memang datarannya sangat rendah, ya. Bahkan di Belanda itu ada istilahnya wilayahnya lebih rendah daripada lautan. Makanya sering biar nggak banjir, mereka membuat semacam kincir angin itu untuk memompa air laut yang ada mengalir ke daratan. Iklimnya ada yang kutub, kontinental, tundra, Mediterania, dan iklim benua, ya. Kegiatan ekonominya adalah industri. Kita tahu, ya, hampir semua barang-barang industri, barang-barang yang pertukangan dan sebagainya, otomotif itu dari wilayah Eropa, ya. Selanjutnya baru bersaing di wilayah Asia. Baik, kita lihat selanjutnya. Wilayah Eropa terbagi menjadi 4 daerah. Yang pertama, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara, dan Eropa Tengah. Kita lihat satu persatu. Nah, ini ada wilayah Eropa Timur. Kita lihat Eropa Timur, di situ ada Rusia, Ukraina, Belarusia, Moldova, Polandia, Rumania, Republik Ceko, Hongaria, Bulgaria, dan Slovakia. Ini juga ada negara-negara maju yang berawal dari negara yang pecah seperti Cekoslovakia. Cekoslovakia ini awalnya hanya satu negara, setelah pecah menjadi Republik Ceko dan Slovakia. Itu daerah Eropa Timur. Untuk Rusia juga masuk ke Eropa, walaupun sebagian juga ada yang masuk ke wilayah Asia. Selanjutnya, Eropa Selatan. Eropa Selatan kita sebutkan negaranya. Yang pertama ada Italia yang beribu kota di Roma, ya. Negaranya itu sebagai, kalau dilihat dari jenis pulaunya seperti sepatu boot. Makanya ada juga yang menyebut negara Italia ini sebagai negara sepatu boot karena bentuknya seperti sepatu boot itu, ya. Nomor 2 Spanyol, beribu kota di Madrid, ya. Ini Portugal, Malta, Yunani, Albania, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Republik Macedonia, Slovenia, Andorra, Gibraltar, Montenegro, San Marino, Serbia, dan Vatikan. Ini wilayahnya meliputi wilayah Balkan dan Eropa bagian selatan. Kalau yang Balkan, yang Eropa sudah mendekati wilayah Asia yang bagian selatan. Selanjutnya untuk Eropa Selatan sudah, kita lanjut ke Eropa Utara. Eropa Utara ini banyak juga negara-negara besar yang terdiri dari Jerman, Prancis, Austria, Belgia, Belanda yang sempat menduduki wilayah kita sampai 3,5 abad, Luxembourg, Swiss, Monaco, dan Liechtenstein atau beribu kota di Vaduz sana, ya. Itu wilayah-wilayah di wilayah Eropa Barat.
Selanjutnya yang Eropa Utara. Eropa Utara terdiri dari Islandia, Norwegia, Swedia, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Lithuania, Latvia, Estonia, Kepulauan Faroe, Tanah Hijau atau Greenland, Irlandia Utara, Wales, Skotlandia, dan Pulau Man, Isle of Man atau beribu kota di Douglas. Ini wilayahnya yang wilayah-wilayah dingin ya, Eropa Utara, bagian utara. Nah, itu saja. Jadi wilayah Eropa itu terbagi menjadi 4 bagian. Di situ ada Eropa Timur, Eropa Selatan, Eropa Utara, Eropa Barat. Saya kira cukup untuk wilayah Eropa. Bisa dilihat lagi nanti tambahan-tambahannya. Untuk wilayah benua selanjutnya, benua Antartika, saya tidak terlalu membahas secara rinci karena memang Antartika ini merupakan benua es yang memang tidak ditinggali oleh manusia, hanya beberapa yang ditinggali hanya orang-orang yang melakukan semacam penelitian atau ya semacam ada lab-lab di sana di wilayah Antartika sana. Jadi kita tidak terlalu bahas. Saya kira cukup untuk materi kita yang ketiga ini. Kita membahas tentang Eropa dan Amerika. Baik anak-anak semua, untuk materi lengkapnya seperti biasa kalian bisa kunjungi di portal siswa di www.siswa.muallimin.sch.id. Di situ saya akan berikan gambaran lengkap juga, baik berupa PowerPoint, video, juga ada kuis, ada tugas, dan sebagainya. Nanti monggo dicermati, dilihat, dan pada waktunya di situ sudah ada saya kasih gambaran waktu mengumpulkannya, juga nanti sekalian bisa mengerjakannya. Saya kira cukup untuk pembahasan kita kali ini. Monggo dicermati lagi wilayah antar benua, baik benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan Australia ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.